Hai, shalom semua jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi. Jadi terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat Hari Paskah kepada semua youth Lutong Baru Bahasa Malaysia. Hai, apa kabar semua? Ya, alright. Jadi, so pada malam ini, saya ingin banyak berbicara tentang Kingdom of God, okay? Kerajaan Allah. Jadi di sini melalui buku Lukas, Lukas 13 ayat 18 hingga 21 ini, dia membuat satu perumpamaan kerajaan Allah adalah seperti biji sesawi. Okay, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Lukas 13 ayat 18 hingga 21. Lukas 13 ayat 18 hingga 21. Maka kata Yesus, seumpama apakah kerajaan Allah, dan dengan apakah aku dapat mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Alright, jadi bahagian ini, okay, kita perhatikan bahagian ini. Apa yang terjadi? Perumpamaan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan tentang kerajaan Allah. Okay, jadi pada malam ini kita lihat tentang Kingdom of God, okay, kerajaan Allah. Di dalam bahagian ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan 2 hal, yaitu pertama, dengan biji sesawi yang ditaburkan orang di kebunnya. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Okay, kamu boleh merujuk di dalam Markus 4 ayat 31. Biji itu bertumbuh besar. Okay, di dalam Matius 13 ayat 32. Matius 13 ayat 32, dan menjadi pohon sehingga burung-burung dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Dan yang kedua adalah kerajaan Allah juga diumpamakan dan dengan ragi yang diadukkan dalam tepung terigu sampai khamir, dan dia menjadi ragi seluruhnya. Okay, perumpamaan tentang kerajaan Allah ini banyak berbicara tentang pemerintahan Allah. Okay, bagaimana Allah dapat memerintah di bumi ataupun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Okay, nah pesan ini ada yang diberitakan di bahagian ini oleh Yesus melalui pengajaran. Dia tidak dapat memberi gambaran yang penuh pada masa itu, bukan kerana ketidakmampuan dia. Dia memberi satu perumpamaan ragi biji sesawi ini. Okay, Yesus bukan tidak mampu memberi perumpamaan yang jelas kepada murid-murid Yesus. Okay, tetapi dia memberi satu perumpamaan ragi dan biji sesawi ini adalah kerana supaya mereka lebih faham tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan berarti sesuatu yang mudah difahami, tetapi kerajaan Allah banyak berbicara tentang pemerintahan Allah. Okey, untuk pengetahuan kita, saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang kerajaan, di mana wilayah kekuasaan kerajaan Allah itu tadi. Okey, jadi untuk pengetahuan kamu, so sila pergi ke kita punya YouTube mendengar sekali lagi apa yang banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Ataupun kalau tidak anda jumpai, anda boleh PM saya ataupun kamu boleh WhatsApp saya di dalam nombor telefon saya lah bagi yang mengenal saya. Alright, jadi di bahagian ini, okay, perumpamaan mengenai kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah di dunia. Pesan inilah yang diberitakan oleh Yesus melalui pengajaran dan mujizatnya, sehingga manusia dapat hidup dari dan di dalam karunia Allah.
kerajaan Allah akan bertumbuh dan memberi pengaruh kepada dunia. Bukan saja dunia, tetapi dia memberi dampak yang besar ke dalam kehidupan kita secara pribadi. Okey. Nah, dalam bahagian ini, kerajaan Allah berbicara tentang wilayah kekuasaan Dia, di mana hati kita tertuju kepada Dia. Di bahagian mana? Kalau kita banyak tertuju kepada pekerjaan lebih daripada kerajaan Allah, kalau kita lebih banyak hati kita tertuju kepada benda yang boleh mati ataupun benda yang bukan benda hidup, di sanalah hati kita. Tetapi kalau hati kita tertuju kepada kerajaan Allah, kita akan memperoleh hidup yang kekal. So di sana kita dapat lihat melalui pengaruh dan proses pertumbuhan kerajaan Allah diumpamakan lewat daripada pengalaman sebagai seorang petani yang menabur benih dekat tanah, right? Nah, secara umum menabur biji sesawi dan mengaduk ragi di dalam tepung adalah merupakan suatu gambaran yang sangat jelas. Okay? Kita akan menjadi selari dan sama seperti Dia, sebab Tuhan mau kita bersatu dengan Dia. Okay? Tuhan mau agar kita terus menjadi satu seperti mana Yesus bersatu dengan Bapa. Itu yang Yesus ingin ajarkan. Okay? Nah, kalau kamu lihat biji benih sesawi itu benda yang kecil saja. So bagaimana dia memberi impact kepada semua orang apabila dia berbuah, berakar. Dan biji sesawi ini juga merupakan satu gambaran yang jelas. Dia akan menjadi berbuah lebat dan menjadi berkat kepada burung-burung, dan dia juga akan memberikan buah dan hasil kepada si pekebun itu. Begitu juga kita harus menjadi memberi buah kepada si pencipta kita. Nah, dan di situ kita dapat diukur melalui buah-buah kita, yaitu siapa yang menciptakan kita. Okay? Dari gambaran yang mana yang kita dapat lihat, orang lain dapat lihat. Nah, sebagai kita lihat, kalau kita anak-anak Allah, tapi kita melakukan perkara yang tidak menyenangkan, orang akan melihat, oh ini bukan anak Allah. Tetapi kalau kita anak-anak Allah, kita melakukan perkara yang memberkati orang, kita memberi satu contoh dan gambaran, yes, ini adalah anak Tuhan. Okay, ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memberi satu gambaran yang jelas kepada orang. Begitu juga orang akan menjadi berkat bila dia mendampingi kita sebagai orang percaya. Contoh burung-burung itu tadi. Ya, burung-burung itu dia dapat berlindung di dahan-dahan pokok itu tadi. Nah, dia menjadi berkat kepada burung-burung supaya dia tidak kena panas. Begitulah kita. Kita harus menjadi berkat. Kita harus membawa kerajaan Allah itu turun ke bumi dan menjadi berkat kepada setiap orang. Nah, kita lihat bagaimana pula dengan mengaduk ragi. Kenapa gambaran yang dua gambaran itu? Mengaduk ragi di dalam tepung terigu itu tadi adalah bila kamu menabur ragi itu ke dalam tepung terigu, bila dikisar, dia akan menjadi sebati, dan itulah baru tepung itu dapat kembang dan membesar. Betul? Bagi kamu yang membuat kue. Nah, di sini kita lihat mereka berharap agar benih yang ditabur itu dapat tumbuh. Nah, begitu juga untuk kita, dalam jerih payah kita melakukan dan melaksana sebagai orang yang pelaksana firman Tuhan, kita akan menjadi berkat dan menjadi sumber orang dapat lihat. Inilah contoh yang saya mau orang lain ikut. Sebagai kamu satu gambaran. Ada banyak ibu-ibu, dia banyak bertanya kepada saya, pastor, saya betul-betul berusaha, saya mau mereka, sebab saya tahu saya tidak mampu ajar mereka seperti mana kamu ajar mereka. Nah, saya bersyukur kalau ada bahagian yang sedemikian. Mereka mau anak mereka dididik supaya dia akan menjadi contoh kepada orang lain juga. Nah, mungkin juga, saya tidak yakin lah,
Mungkin juga ibu ini dia pernah melihat satu gambaran yang jelas daripada saya punya youth. Dia bagus betul budak ni. Contoh macam tu. Bagus betul si A ni. Saya mau anak saya ikut dia. Ataupun di mana dia belajar benda itu, saya mau dia ikut pengajar yang mengajar si A ni tadi. Nah, itu salah satu contoh kita telah membawa kerajaan Allah dengan secara tidak sengaja kepada orang lain. Di dalam kita melakukan proses kita sebagai orang percaya, nah tujuan itu pasti akan tercapai. Seperti kita menganggap tanah agar mudah ditanami dan menabur atau menanam benih yang sesuai dengan jenis tumbuhan. Lalu kita menyirami ataupun kita menakar air yang sesuai, baja yang sesuai, dan kita melihat adakah cahaya matahari itu terkena kepada tanaman itu ataupun tidak, dan kita akan cek semua proses itu. Nah, saya pernah mengikuti ibu saya pergi tanam padi. Nah, pada masa itu daripada proses dia menyemai benih sampai dia mereka membuat semaian dan memindahkan benih itu dan sampai dia menjadi padi. Okay? Saya pernah ikut daripada A sampai Z proses penanaman padi tersebut. So ibu saya dan bapa saya mereka setiap hari mereka akan pergi ke rumah untuk memastikan tidak ada orang mengacau ataupun tikus yang ambil ataupun menggigit akar-akar dia, dan mereka akan memastikan bahwa tidak ada rumput yang boleh membantutkan padi itu. Nah, begitu juga proses dia apabila sudah padi kena ketam dengan secepat yang mungkin supaya tidak banyak yang mati ataupun semua. So, perkara yang sedemikian itu adalah proses kita proses untuk membuat padi menjadi beras. Okay? Nah, di sini kita lihat kita sebagai seorang Kristen juga harus melalui proses-proses di dalam kita membawa kerajaan Allah itu tadi. Nah, sama hal juga pengalaman kita mengaduk ragi dengan tepung terigu yang untuk membuat roti. Nah, adunan ragi yang membuat tepung terigu itu mengembang dan membesar. Nah, sehingga itu juga membantu proses pembakaran sehingga dia menjadi roti. Nah, sebagai seorang percaya, seorang yang percaya kepada Tuhan, untuk membawa kerajaan Allah itu pergi bumi, kita adalah agen dia, kita adalah orang dia. Nah, bagaimana cara dia? Bukan kita, mari kamu harus percaya kepada Tuhan. Kamu harus menerima Yesus. Kamu harus membaca Yohanes 3 ayat 16. Ingat Filipi 4 ayat 13 ini juga. Ingat 1 Korintus ini. Kamu harus tahu. Semua macam itu. Jadi orang yang belum mengenal Tuhan ini tadi, dia menjadi apa benda ni? Kenapa saya perlu hafal benda ni? Orang menjadi bingung. Kenapa? Belum ada personal encounter dengan Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus memberi satu jalan yang sesuai kepada mereka. Bagaimana? Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan untuk kita, saya memberikan kamu satu contoh yang mungkin ini menjadi perkara yang lebih jelas untuk kamu menggunakan satu gambaran ini, ya. Contoh, apabila kamu belajar memang proses belajar itu bukan suatu perkara yang mudah, kan? Saya pun susah untuk belajar. Jadi bila kamu belajar, contohnya math, belajar susah. Mau tidur semua, mau rehat semua susah. Bila mau exam tergesa-gesa untuk membuat ulang kaji. Jadi bila kamu belajar sebaik mungkin hingga kamu dapat selesaikan masalah, dan pada masa yang sama orang akan lihat kamu, sungguh-sungguhlah dia belajar, saya mau belajar dengan dia. Kenapa? Dia boleh selesaikan masalah ini, dan orang itu akan mendekat dengan kita. Satu, lepas tu sampai satu lagi. Nah, melalui bahagian ini kita dapat membawa kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka.
mereka dapat memberi terang, kita dapat memberi terang dan garam kepada mereka. Last, saya suka melihat tontonan filem. So masa PKP ini saya banyak menonton filem, saya banyak belajar daripada filem-filem. Nah, mungkin kamu pernah menonton ataupun melihat filem ini. Salah satu contoh yang saya suka sewaktu contoh yang pendek, since kamu sebagai student, okay, kamu pernah melihat satu filem Student Genius, apakah something yang cerita Thailand, saya tidak ingat dia punya tajuk. Bad Genius, Bad Genius. Okay, kenapa dia Bad Genius? So kalau kamu lihat filem itu, kamu tahu lah apa yang berlaku. Okay, seorang budak perempuan, dia sangat pandai dalam matematik. Cepat saja dia kira, kita bagi satu angka, satu soalan, senang dia selesaikan masalah ni. Jadi orang melihat dia, sehingga student, pengetua itu melihat dia, wow, budak ini sangat genius. Saya mau budak ini pergi ke dalam sekolah saya supaya menaikkan sekolah saya dengan bagus. Okay, jadi bila dia kira-kira dia dipindahkan ke dalam satu sekolah yang sangat bagus, high standard punya sekolah. Jadi bila dia dipindahkan di sekolah itu, dia berfikir bahawa dengan gaji bapa dia yang kecil dan mereka tidak mampu untuk survive semua, jadi dia memberitahu kepada guru, saya tidak mau sekolah ini, meskipun kamu menawarkan saya dengan harga yang murah untuk saya membayar yuran-yuran saya tidak mau. Satu, saya kena bayar makan dan minum saya kena bayar bas sekolah, saya kena bayar 2 kali transport saya, semua dia kira. Jadi bukan ini total dia yang kamu sebut, tapi ini dia. Jadi saya tidak mampu, lebih baik saya pergi ke sekolah di mana bapa saya mengajar. So hari saya turun, saya free, saya boleh ikut dia, saya sama. Itu pun sama juga, saya pun belajar benda yang sama juga. Jadi masa itu cikgu guru besar itu terkilan karena kecerdasan dia dalam berfikir membuatkan cikgu itu, saya mesti mau, saya mau dia datang sini sekolah ini juga. Cikgu itu on the spot bagi tahu, bagaimana kalau kamu pergi ke sekolah ini free, termasuk makan, minum dan transport kamu. Wow. Nah, contoh ini saya berikan kepada kita bahawa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi seorang yang lebih baik daripada itu. Kita akan memberi satu contoh yang baik kepada orang juga, membawa kerajaan Allah itu di bumi. Sebagai orang percaya, ingat, membawa kerajaan Allah di bumi adalah satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, supaya orang lain merasakan, inilah Jesus yang saya mau, inilah Jesus yang saya mau belajar. Ingat, okay? Sekian, sampai di sini firman Tuhan untuk kita, dan saya membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Saya akan membawa kita di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang dalam kerajaan syurga, terima kasih atas berkat firman-Mu, yaitu kami sebagai orang percaya, sebagai seorang Kristian, harus membawa kerajaan Allah itu, harus membangun kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kami sebagai orang muda. Jadi pada malam ini ya Tuhan, kami mau bertekad di dalam kami sebagai orang muda, kami mampu juga mendirikan kerajaan Allah di mana kami berada, supaya setiap orang akan dapat merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bukan saja di gereja, tetapi dalam gereja di mana Engkau letakkan, di situ juga kami berada. Kau guna pakai kami, kamilah rumah ibadah-Mu Tuhan. Inilah diri kami ya Tuhan, guna pakai kami, jadikan kami pelaku firman Tuhan, jadikan kami juga pendengar firman Tuhan, supaya dapat melakukannya dengan baik. Tuhan terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi shalom, terima kasih karena kamu setia dalam mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyinari kamu. See you next week.
Bye-bye.